Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi ke video kita yang selanjutnya, ya ini dari pertemuan kemarin. Kita sampai di terakhir itu kita sampai pembahasan tentang inheritance ya, inheritance terakhir. Dan terakhir kemarin kalau nggak salah sampai di ada virtual, ada override ya, terus ada new ya, itu. Oke. Pada video kali ini kita akan membahas tentang abstract class, interface, dan overloading. Ya tentu saja ini nggak terlepas juga dari konsep inheritance ya. Ya sekali lagi, yang namanya child class itu pasti punya parent classnya. Nah sama seperti ini ya, berarti nanti kita akan tetap ada yang namanya kita akan menerapkan konsep inheritance di dalam abstract class, interface, dan overloading. Oke. Yang pertama kita akan belajar bareng-bareng di sini. Ada yang akan kita pelajari bersama, yaitu abstract class. Apa itu abstract class? Nah, ini teman-teman bisa sambil membaca juga di sini ya. Abstract class ya, kelas yang tidak dapat dibuat objeknya dan dibuat dengan tujuan sebagai pola atau kontrak bagi kelas-kelas turunannya. Abstract class dapat memiliki field dan non-abstract method dan properti. Kemudian abstract method atau properti hanya berupa prototype dan tidak berisi. Dan abstract method property harus ditimpa ya, yang kemarin ada override ya, oleh kelas turunannya. Kalau yang kemarin itu syaratnya override itu berarti kita harus ada public virtual gitu ya teman-teman ya. Nah kalau yang sekarang ini langsung ke override saja. Oke. Jadi ini hampir sama ya. Sebenarnya teman-teman membuat satu kelas parent ya, satu kelas parent di atasnya. Nah kelas parent itu yang nantinya dibuat menjadi abstract class. Untuk apa? Kita membuat abstract class ini agar kelas parent tersebut tidak bisa dibuat sebuah objek ya. Ya nanti kalau kelas parent itu dibuat sebuah objek ya, nanti akan muncul jadi ada kebingungan ya. Dia itu apa? Itu kelas apa? Nah, harusnya kelas parent itu dia hanya akan menjadi sebuah parent aja, dan kelas turunannya yang akan mengimplementasikan apa yang ada pada kelas parent tersebut. Saya ambil contoh di sini. Ya, ini robot ya teman-teman. Oke, kita akan membuat sebuah robot. Contohnya seperti ini. Saya punya sebuah kerangka robot ya. Contohnya ini, saya punya sebuah kerangka robot ya. Kita samakan ini sebagai kalau di bahasa pemrograman di konsep OOP-nya itu, ini berarti kita samakan dia sebagai parent class-nya ya. Dia sebagai parent class-nya nih. Ini robot ini sebagai parent class-nya, kerangka robot, sorry. Nah, kemudian dari kerangka robot ini saya bisa buat ada robot perang ya. Contohnya seperti ini. Nah, dari kerangka ini juga saya bisa buat robot yang bisa memasak atau robot koki ya. Nah, ini kan implementasi Nah, ini adalah kerangka robotnya ya, dan kemudian diimplementasikan ke sebuah robot ya. Ada robot perang dan ada robot yang bisa memasak atau robot koki. Nah, ini adalah sebagai parentnya ya, parent class-nya. Nah, ini sebagai child class-nya ya, yang mengimplementasikan apa saja yang ada pada parent class ini. Nah, kemudian ini yang melatar belakangi adanya abstract class. Nah, ketika seperti ini, nah ternyata kita masih bisa nih membuat sebuah child class yang sama persis dengan parentnya. Nah ini yang jadi masalah nanti seperti ini. Atau kita membuat sebuah kelas yang nanti bingung, loh kelas ini akan kita buat, contohnya robot ini, dari kerangka robot ini akan kita buat apa? Ini hanya persis atau sama persis dengan parentnya ya, seperti itu. Ini sama persis dengan parent. Terus bedanya apa? Kenapa ia dinamakan turunan? Kalau nanti
dia dinamakan turunan dari parent atau child classnya, pasti dia punya perbedaan dari parentnya ya, nggak sama persis ya, seperti itu. Nah, jadi untuk menanggulangi hal tersebut, parent classnya nanti akan kita rubah menjadi sebuah abstract class ya. Di sini. Nah, ini akan jadi abstract class-nya di sini. Jadi parent class ini akan berubah menjadi abstract class. Oke. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke codingnya ya, teman-teman. Nah, oke di sini. Nanti teman-teman buat project baru ya. Kemudian silahkan namai nama projectnya seperti ini ya. Boleh dinamakan Robot Go ya. Seperti ini namanya, nama projectnya Robot Go. Kemudian otomatis seperti ini ya nanti ya, ada kelas programnya ini ya, Robot Go ya. Nanti Robot Go seperti ini sebenarnya masih kosong, ini sudah saya tambahkan, ini static void default. Nah, setelah itu teman-teman klik kanan di Robot Go, buat new class baru ya, sama seperti yang sebelumnya. Nah, new class itu yang pertama kita buat parent classnya, dan sekarang kita akan rubah parent class itu menjadi abstract class ya. Ini namanya robot.cs ya. Kita buat sebuah kelas baru dengan namanya robot.cs. Di sini namespace-nya ngambilnya di Robot Go. Kemudian, nah perbedaannya di sini teman-teman ya, kalau default kan langsung kelas robot ya. Kalau yang kemarin kita buat itu tinggal ditambahi public saja. Nah, yang sekarang kita tambahkan public abstract class. Nah, ini yang mengidentifikasikan bahwa kelas ini adalah sebuah kelas abstrak ya, kelas abstrak. Kemudian apa di sini? Public abstract void bicara. Nah, ini. Dan metode yang ada pada abstract class tersebut, contohnya ya, kita punya satu metode namanya namanya bicara ya. Nah, kita deklarasikan seperti ini ya, untuk menginisiasi bahwa kita punya satu metode nih di abstract class namanya bicara. Oke. Terus bagaimana cara menggunakannya? Kok cuma kosong ya gitu ya. Tadi kembali lagi ke konsep yang awal bahwa abstract class itu ini hanya sebuah kayak seperti kontrak ya, teman-teman. Apa saja yang nantinya akan bisa digunakan di turunan dari kontrak dari abstract class tersebut, atau ya secara turunannya dari child class dapat menggunakan apa saja yang ada pada abstract class tersebut, atau yang ada dalam parent class di abstract class tersebut. Oke, kita lanjutkan seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman buat kelas baru ya, dengan nama pertama ada robot perang tadi ya, robot yang bisa berperang tadi ya, yang warna kuning ya, saya contohkan. Nah, kita buat sebuah kelas baru robot perang seperti ini, public class. Biasanya cuma kelas tambahin public ya, teman-teman. Public class robot perang titik 2 ya, di sini ya, robot. Berarti ini menandakan robot perang itu adalah turunan dari robot. Nah, kemudian karena di robot tadi udah ada metode bicara ya. Bagaimana cara menggunakannya? Nah, di sini hanya kontrak saja. Berarti ketika kita menggunakan abstrak yang ada pada turunan itu, kita harus mempunyai metode bicara. Nah, metode bicara itu kita override di sini ya. Jadi kita timpa ya, teman-teman. Jadi yang tadi hanya metode bicara kosongan saja ya, tanpa ada isi. Nah, sekarang kita isi di child class-nya di sini. Robot perang ini adalah child class dari kelas robot. Nah, kemudian kita tuliskan sama public override void bicara. Seperti ini ya, teman-teman ya. Nanti console written robot perang dapat bicara. Oke. Sampai sini dulu ya, ditulis dulu sampai sini ya, teman-teman. Yang ini bawah nanti dulu ada penjelasan yang lainnya. Nah, terus setelah itu ditulis sampai sini saja dulu, teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman buat juga satu kelas baru yang namanya robot koki. Ya, setelah buat namanya robot koki, teman-teman juga silahkan tambahkan metode yang sama ya, public override void bicara. Nah, override ya, syarat override kemarin itu harus ada public virtual. Nah, karena ini bersifat abstrak untuk parent class-nya, jadi tidak perlu menggunakan virtual ya,
virtual untuk metodenya langsung saja, tapi nanti tinggal pengimplementasiannya atau penggunaannya di dalam masing-masing kelas itu, masing-masing child classnya nanti perlu ditambahkan override ya, seperti ini. Override bicara, robot koki dapat bicara. Oke, seperti ini teman-teman ya. Jadi ini robot koki ya adalah turunan dari robot yang menggunakan metode dari abstract class, yaitu nama metodenya bicara. Oke, kita coba jalankan ya. Berarti kalau dijalankan nanti teman-teman masuk ke program.cs. Nah, ini yang ini dulu ya teman-teman yang tuliskan ya. Nah, di sini ada keterangannya ya, robot war robot new robot perang, robot koki robot new robot koki. Bisa seperti ini teman-teman ya. Robot war robot ya. Ini nama objeknya. Kemudian new kok nggak sama seperti ini ya, nggak masalah karena yang nanti kita gunakan yang di sini teman-teman ya. Robot perang atau sama persis nggak apa-apa ya. Ini menandakan memang kalau memang dia turunan dari ini ya masih bisa digunakan ya. Robot koki robot nama objeknya ya teman-teman. Nah terus ini ada robot koki tadi adalah child class dari robot. Oke, kemudian ini akan ditampilkan robot war robot bicara, dia akan menggunakan metode bicara. Dan koki robot bicara sama juga, dia akan menggunakan metode bicara. Oke, kita coba jalankan dulu. Nah, ini ya, lihat ya, robot perang. Jadi kan, robot perang dapat bicara, robot koki dapat bicara. Nah, ini isian ini adanya di sini ya, teman-teman ya. Di robot koki ya, dan di robot perang. Nah, kalau di parent classnya itu nggak ada teman-teman ya, cuma ada public abstract void bicara saja. Oke, itu pembahasan terkait dengan abstract class teman-teman. Nah, kita akan lanjutkan lagi di sini ya, pembahasan yang selanjutnya yaitu terkait dengan interface ya. Interface ya, tampilan kalau secara bahasa bahasa Indonesia mungkin tampilan ya gitu, tapi bukan seperti itu interface yang dimaksud teman-teman. Nah, interface sebuah pola atau kontrak berupa prototipe dari metode properti yang harus dibuat oleh kelas yang mengimplementasikannya. Harus dibuat ya di sini ya. Jadi ada kata-kata harus. Jadi apa saja yang ada pada interface itu nanti harus bisa diimplementasikan di kelas yang akan menggunakan interface itu ya. Nah, kemudian interface tidak memiliki field, hanya prototipe metode dan atau properti. Kemudian prototipe metode properti pada interface tidak memiliki akses identifier dan dia disetting otomatis public. Kemudian sebuah kelas dapat mengimplementasikan lebih dari satu buah interface, tetapi hanya dapat menjadi turunan sebuah kelas. Ya, paham teman-teman di sini ya. Jadi misal teman-teman punya banyak interface nih. Ya, interface-nya macam-macam ya. Interface-nya banyak ya, tapi ternyata kelas itu adalah turunan kelas A ya. Nah, gini sebenarnya gini, ada kelas A, nanti ada turunannya, nanti ada kelas B ya. Nah, interface-nya sendiri itu ternyata ada di sini, ada interface A1 dan interface A2. Nah, B ini bisa menggunakan interface A1 dan bisa menggunakan interface A2 tanpa harus bersyarat bahwa interface itu ada menjadi turunan dari A gitu. Enggak seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya ini kita langsung ke codingnya saja teman-teman ya. Oke, teman-teman silahkan lanjutkan lagi yang tadi ya, project yang tadi. Kemudian teman-teman buka di sini di Solution Explorer, kemudian klik kanan ya, new, add new, kemudian new item. Nah, kemudian teman-teman tambahkan interface di sini ya, interface 1. Nah, untuk memudahkan teman-teman membedakan antara interface dan kelas, silahkan di depannya dikasih i ya, untuk menandakan, untuk memudahkan ya. Jadi ini interface i, katakanlah interface robot itu bisa katakanlah melompat lah seperti ini. Nah,
Seperti itu teman-teman, I melompat itu untuk mengidentifikasikan bahwa yang kita buat itu, yang nanti kita gunakan itu adalah interface. Oke, di add. Terus kemudian kalau teman-teman di add, nanti teman-teman buat yang namanya interface-nya I bisa bergerak ya, I bisa bergerak seperti ini tulisannya. Nah kemudian public interface ya, buat public interface. Kemudian nah ini nggak perlu lagi ditulis ini otomatis langsung public di sini ya. Void menembak, ini adalah metode yang akan ada pada interface yang nantinya akan kita yang akan digunakan oleh kelas yang lainnya. Interface metodenya menembak. Oke. Nah, sudah seperti ini ya. Terus kemudian teman-teman buat satu kelas baru di sini, teman-teman. Namanya robot koki perang. Nah, ini robot yang bertugasnya di tempat perang ya. Jadi dia bisa memasak dan sekaligus juga bisa berperang ya. Oke, jadi dibuatlah seperti ini robot koki perang. Kemudian titik 2 ya, robot koki ini adalah turunan dari robot koki. Mana robot koki? Robot koki ini di sini nih ya, robot koki nih, robot koki perang adalah turunan dari robot koki. Kemudian dia dapat mengimplementasikan apa? Nah di sini ID bisa bergerak ya, ID bisa bergerak, ID bisa ID I interface bisa bergerak, I bisa bergerak itu dari mana? Dari sini. Nah isi dari I bisa bergerak itu apa saja? Yang pertama ada menembak. Nah kemudian kita deklarasikan ya, kalau di sini sifatnya ini hanya prototipe saja untuk metodenya. Nah detailnya ya, implementasinya ada di kelas yang menggunakan. Berarti kita deklarasikan public void menembak, isinya apa sih dalam metode itu. Nah kita tuliskan di sini console write-line robot koki perang dapat menembak. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah kemudian ini bawahnya skip aja dulu ya, perang dapat menembak. Nah lihat ya seperti ini ya. Jadi nanti interface itu hanya berupa sebuah prototipe ya, cetak birunya saja. Oh kalau kamu menggunakan interface ini, kamu perlu menambahkan metode ini gitu. Bisa menggunakan metode ini, metode menembak ya, dari interface I bisa bergerak. Nah kemudian dicek lagi di robot. Nah di ini ya, robot perang juga sama, dia punya void bisa menembak ya, tapi dia tidak menjadi interface dari manapun. Nah ini dia punya kemampuan seperti ini. Nah tapi ini kemampuan yang hanya dimiliki oleh kelas ini, karena di parent kelasnya dia juga nggak ada kemampuan untuk bisa menembak. Jadi dia hanya ada di sini ya, di robot perang. Nah di robot perang ada. Nah interface itu kan tadi kan robot koki perang itu bukan turunan dari robot perang. Nah bagaimana cara dia bisa mengimplementasikan untuk berperang, untuk dapat menembak? Nah dia bisa mengambil interface yang ada pada di sini, yang ada bisa bergerak. Ternyata dia ada metode bisa menembak ya, metode itu diimplementasikan di sini ya, begitu ya teman-teman. Nah kita coba jalankan. Nah terlihat seperti ini untuk hasil dari robot koki perang. Nah ini robot koki perang, robot koki dapat bicara ya, robot koki dapat sebentar, ini di sini dulu ya teman-teman, di program.cs nya. Nah ini robot koki perang new robot koki perang. Nah kita buat sebuah objek baru ya, dengan mengacu ke kelas robot koki perang ya. Kemudian konsol write-line robot koki perang bicara ya, karena dia turunan dari robot, dia pasti bisa bicara ya. Turunan dari robot robot koki, dan robot koki merupakan turunan dari robot. Nah dia bisa menggunakan metode bicara. Kemudian robot koki perang itu dapat memasak. Nah dapat memasak itu metodenya dari mana datangnya? Robot koki perang itu memasak itu berasal dari sini ya teman-teman ya, dari robot koki. Nah ini metode ini yang digunakan. Kemudian robot koki perang dapat menembak. Nah menembak ini bukan berasal dari robot koki, dan robot koki perang itu juga bukan dari dirinya sendiri, tapi dari interface yang ada di ini, I bisa bergerak. Begitu teman-teman penjelasannya
ya. Oke, kita coba jalankan tadi ya, berarti ada 3 output nantinya ya di sini ya, di bawahnya robot koki perang. Nah, muncul ya robot koki perang, robot koki dapat bicara, robot koki dapat memasak, robot koki perang dapat menembak. Oke, gitu untuk penjelasan terkait dengan interface ya. Jadi ini sangat mempermudah sekali ketika teman-teman akan menggunakan sebuah metode ya. Ternyata metode yang nanti akan digunakan itu harus terpisah dan tidak menjadi turunan dari kelas manapun gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ada lagi nih yang terakhir, berarti ada overloading ya, overload ya. Kalau overload berarti kelebihan. Nah, ini hampir sama konsepnya seperti itu. Overload, apa sih overloading itu ya? Membuat 2 atau lebih metode dengan nama yang sama, namun dengan jumlah atau jenis parameter yang berbeda. Jadi kita bisa membuat sebuah metode ya dengan nama yang sama. Misal udah buat nih metode bergerak, kemudian kita buat lagi metode bergerak. Kalau sama persis pasti error ya teman-teman. Nah, nanti metode itu bisa kita bedakan. Misal metode bergerak, kita tambahkan parameternya apa, atau kita bedakan di isinya. Nah, seperti itu. Oke, ini fungsinya untuk apa? Untuk mempersingkat penulisan dan mempermudah. Jadi menggunakan metode itu bisa digunakan lebih dari satu. Jadi nggak harus metode ini harus buat ini lagi nanti panjang juga gitu. Terus juga harus yang harus dipanggil yang mana gitu. Nah, ini untuk mempermudah dalam proses penggunaan dari metode tersebut. Oke, kita langsung saja ke codingnya ya teman-teman. Nah, udah seperti ini. Berarti yang perlu kita tambahkan itu adalah satu metode yang sama dengan metode yang sudah pernah kita buat. Contohnya sudah saya buat di sini nih. Tadi di robot koki perang ya, di kelas robot koki perang kita akan buat ada namanya metode menembak ya. Ya biarpun ini metode memang prasyarat ketika kita menggunakan ini ya, bisa bergerak ya. Nah, kita bisa tambahkan kita bisa tambahkan sebuah metode baru dengan nama yang sama di sini. Namanya public void menembak. Nah, di sini ada. Nah, bedanya apa? Kita tambahkan parameter di sini, integer n ya. Kemudian for integer. Nah, ini isinya juga beda ya, teman-teman ya. Enggak sama dengan ini hanya menampilkan saja. Nah, di sini ada perulangannya di sini, teman-teman. Oke, ini bisa seperti ini dan enggak error ya. Enggak ada garis merahnya di bawahnya. Kalau muncul garis merahnya biasanya error ya, teman-teman. Oke. Sudah. Nah, kalau sudah sampai sini, kemudian gimana cara menampilkannya? Berarti kita tampilkan di sini. Nah, untuk membedakan, ya ini adalah console write-line untuk metode yang pertama, console write-line untuk metode yang kedua. Nah, kita sama-sama menggunakan metodenya di sini ya. Koki perang menembak, koki perang menembak. Nah, metode mana yang akan kita gunakan? Metode yang tanpa parameter atau metode yang menggunakan parameter? Nah, ini yang tanpa parameter dan ini yang menggunakan parameter. Oke, kita coba jalankan ya teman-teman, hasilnya seperti apa. Bug, start without debugging. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini. Metode yang ke-1, robot koki perang dapat menembak. Kalau metode yang kedua, itu adalah perulangan yang akan mengulang, menampilkan robot koki perang dapat menembak 1, 2, 3 sampai 3 kali, sampai dengan n lebih kecil daripada jumlah lebih kecil daripada n tadi ya. N-nya berapa? N-nya 3. Berarti kan hitungnya hitungnya dari berapa ini? Dari 0, 1, 2. Nah, ketika N lebih kecil daripada jumlah, nanti akan berhenti ya. Jumlah lebih besar, lebih kecil daripada N ya. Ini ya. Ya, syaratnya seperti itu. Oke, sampai di sini teman-teman untuk video kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf jika banyak kekeliruan. Semangat belajar, semangat mencoba. Nanti jika banyak yang masih merasa ragu, oh ini masih belum jelas Pak, ini masih belum paham terkait dengan yang sudah kita sampaikan di video ini atau di video-video yang sebelumnya, silakan disampaikan saja ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.